Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mulia Kusumawati sebagai mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 86058437 Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas dengan mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kumiku Sayang kumiku malam. Oke, Guru akan membacakan. Ini akan terintegrasi pada 3 mata pelajaran. Yang pertama matematika, yang kedua IPA, yang ketiga bahasa Indonesia. Nah, di matematika kalian nanti akan menghitung persentase kerusakan lingkungan, luas hutan, tingkat polusi berdasarkan data yang diberikan. Kemudian menyajikan data lingkungan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Kemudian menyelesaikan persentase berkaitan dengan kerusakan dan pelestarian lingkungan. Untuk IPA, kalian akan mengidentifikasi penyebab dan dampak kerusakan lingkungan dari penebangan liar dan pencemaran. Yang kedua, menjelaskan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak kerusakan lingkungan secara lisan. Untuk yang bahasa Indonesia, kalian akan menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi tentang kerusakan lingkungan. Yang berikutnya, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, membuat ringkasan teks eksplanasi. Nanti dengan kalian belajar, kalian bisa membuat ringkasan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Oke, mari kita akan kupas tentang apa? Yang pertama, matematika dulu. Coba kalian lihat data statistik yang sudah Ibu berikan. Dibaca data statistiknya. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau tanya dulu, apa sih penyebab kerusakan lingkungan? Dari faktor apa saja? Yuk, kemarin dari faktor apa saja? Yuk, penyebab lingkungan dari faktor apa saja? Dari faktor apa saja? Iya. Itu faktor dari mana? Yuk, faktor dari apa? Manusia. Ya, kenapa kok terjadi kebakaran? Ayo. Iya, ada yang membuang sampah sembarangan, kemudian ada yang menyulut apa? Api. Ya. Oke, coba dari data itu silakan kalian bikin diagram batang. Yuk, silakan bikin diagram batang. Kalian lihat di data statistiknya, silakan. Ya,
Ayo bareng-bareng, ayo berkelompok. Yuk. Oke? Ada yang sudah selesai? Ya, sudah selesai. Kemudian silakan kalian lihat lagi. Setelah data itu, coba kalian amati. Angka yang paling tertinggi di mana? Ayo, di kategori apa? Kondisi nasional Indonesia. Ya, laju deforestasi. Apa kemarin deforestasi? Yuk. Ayo kemarin Mbak Aira yang jawab. Deforestasi. Apa? Tadi penggundulan hutan secara besar atau secara liar. Ini bahaya, bisa menyebabkan banjir. Oke, itu matematika. Kemudian kita integrasikan ke Ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5, bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang, dengan materi topik A, bumi mampu menjadi. Pada video berikut ini, apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Ini merupakan salah satu bencana alam, yaitu gempa bumi. Lalu berikutnya ada bencana alam gunung meletus. Kemudian ada bencana alam yaitu banjir. Disusul dengan bencana alam yaitu angin puting beliung. Setelah itu ada bencana alam tsunami. Lalu yang terakhir, perhatikan video bencana alam berikut. Nah, bencana alam berikut adalah bencana alam tanah longsor. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui berbagai macam contoh bencana alam, pertanyaannya, mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Ya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya saja, letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan yang tinggi. Berikutnya, tanah longsor. Tanah longsor diakibatkan oleh adanya gerakan massa tanah atau batuan menuruni atau keluar lereng akibat tanah atau batuan penyusul lereng yang tidak stabil. Dan contoh berikutnya adalah banjir. Banjir ternyata juga bisa disebabkan oleh faktor alam selain oleh faktor manusia, seperti volume air yang meningkat sehingga daerah atau daratan menjadi terendam. Volume air dapat meningkat dikarenakan hujan deras dalam waktu yang lama atau naiknya permukaan air laut. Nah, sehingga Oke, sudah cukup ya? Jelas ya? Sekarang kalian membuat kartu konsep dari apa yang tadi kejadian yang ada di video. Kalian bikin kartu konsep dari sebab dan akibat. Sekarang diskusikan dengan kelompok. Nanti kalau yang sudah bersiap, nanti untuk maju.
Silakan. Kelompok 1 yang mau maju silakan maju ke depan. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 silakan maju. Ya. Ya silakan baca kartu konsepnya. Sini geser, boleh sini. Boleh. Ya, oke. Ya, kelompok 1 baca. Kartu konsep sebab akibat kerusakan lingkungan. 1. Sektor kehutanan. Sebab penebangan liar dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan atau pemukiman. Akibat hilangnya habitat flora dan fauna, kepunahan spesies, pembakaran hutan secara sengaja untuk pembukaan lahan. Akibat penurunan kualitas udara dan peningkatan emisi gas pemakan CO2. Sebab kurangnya reboisasi setelah kegiatan pertambangan. Akibat terjadinya erosi tanah dan risiko bencana tanah longsor. 2. Sektor perairan dan kelautan. Sebab 1. Pembuangan limbah industri dan sampah plastik ke sungai atau laut. Akibat pencemaran air dan terganggunya rantai makanan ekosistem laut. Sebab penggunaan pembukaan atau bukan harimau. Akibat kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai sirip pantai. Sebab pembuangan minyak dari kapal tambang atau pengeboran lepas pantai. Akibat kematian massal biota laut dan kerusakan ekosistem mangrove. 3. Sektor udara dan iklim. Sebab emisi gas buang kendaraan bermotor dan cerobong asap pabrik. Akibat terjadinya hujan asam yang merusak tanaman dan bangunan. Sebab penggunaan energi fosil, batubara atau minyak secara berlebihan. Akibat pemanasan global warming, dan mencairnya es batu. Sebab tingginya kadar gas metana dari sektor peternakan dan sampah organik. Akibat penipisan lapisan ozon dan perubahan pola cuaca ekstrim. 4. Sektor kehutanan dan lahan. Sebab akibat efek penebangan liar, legal logging, penebangan kayu tanpa sistem tebang pilih. Akibat hilangnya habitat, kepunahan flora atau fauna dan gangguan rantai makanan. Sebab alih fungsi lahan hutan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit atau pemukiman. Akibat erosi dan banjir tanah, kehilangan daya serap air memicu bencana hidrometeorologi. 5. Sektor atmosfer dan udara. Sebab emisi gas buang, penggunaan bahan bakar fosil dan kendaraan dan industri. Akibat pemanasan global, peningkatan suhu bumi yang mencairkan es di kutub. Sebab pembakaran sampah atau hutan, pelepasan partikel halus dan gas beracun. Akibat gangguan kesehatan, meningkatnya kasus ispa dan penurunan kualitas udara. 6. Sektor perairan dan maritim. Sebab limbah industri dan domestik, pembuangan zat kimia dan plastik ke sungai atau laut. Akibat eutrofikasi, ledakan populasi alga yang menghabiskan oksigen dalam air, ikan mati.
eksploitasi berlebihan menggunakan pukat harimau atau memberikan akibat kerusakan terumbu karang, hancuran ekosistem penyangga pantai dan ikan. Oke, semuanya sudah? Sudah. Berikutnya, guru akan membagi untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Perhatikan kelompok 1. Kalian akan membuat teks eksplanasi dengan judul, ditulis kelompok 1 ditulis alih fungsi lahan di area hulu. Kelompok 2, terbentuknya bendung alami. Kelompok 3, pengaruh curah hujan ekstrim akibat fenomena iklim global. Kelompok 4, penyumbatan sampah di aliran sungai. Kelompok 5, karakteristik topografi dan kemiringan lereng Indonesia. Kelompok 6, lemahnya sistem peringatan dini. Sudah jelas? Silakan kalian bikin itu ya. Nanti ada pernyataan umumnya, kemudian urutan sebab akibat dan interpretasinya. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Oke, sudah cukup ya? Sekarang guru minta Bagas untuk membacakan di depan. Pengaruh curah hujan ekstrim akibat fenomena iklim global. Curah hujan ekstrim bertindak sebagai katalis utama penentu volume air. Mengingat perubahan iklim global yang kian tidak menentu, kesiapan infrastruktur pengendali banjir dan akurasi prediksi cuaca dari BMKG menjadi penting pertahanan yang sangat krusial. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan. Kalian sudah belajar dengan tema Bumiku Sayang, Bumiku Marah. Terintegrasi 3 mata pelajaran apa saja tadi? Coba, apa yang sudah kalian pelajari? Kipas. Iya, apa? Isinya apa? Sebab akibat dari lingkungan yang rusak. Iya. Contohnya apa tadi? Lingkungan yang rusak? Banjir, Tanah longsor. tanah longsor, Gempa bumi, gunung meletus,
dengan menjaga lingkungan. Coba perbuatan kecil. Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menebang hutan sembarangan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Apakah hari ini kalian senang? Oke, guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.